bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita tetap ada dalam keadaan sehat. Nah saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu sebagai umat-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan ciptakan bagi kami. Dan kami merindukan ya Tuhan, firman Tuhan menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bukan hanya saat ini saja, tapi di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami pada jalan kehidupan yang benar, sehingga di dalam segala apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tetap bertaut pada firman-Mu. Tuhan, inilah doa yang kami mohonkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-22, mulai ayat 8 sampai ayat ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca satu perikop yang cukup panjang terkait dengan bagian dari kitab Wahyu. Nah, saudara, tema yang diangkat di dalam renungan pada pagi hari ini adalah kesempatan terakhir. Saya bicara tentang Mahatma Gandhi. Saudara, Mahatma Gandhi pernah mengungkapkan satu ungkapan yang menarik. Dia mengatakan demikian, saudara. Hiduplah seakan-akan engkau akan mati besok. Dan belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita mau menghayati ungkapan Mahatma Gandhi ini ternyata punya makna yang sangat dalam tentang arti hidup. Hidup buat Mahatma Gandhi adalah hal yang sangat berharga. Karena itu kita harus menjalani hidup ini seperti kita hanya mempunyai kesempatan terakhir di dalam hidup ini. Nah, saudara, coba saudara bayangkan, saudara ada di dalam posisi ketika, maaf ya, misalnya esok hari kita akan meninggal. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Pasti kita akan berjuang, kita akan berusaha sekuat tenaga melakukan apa yang baik, apa yang kita mau wariskan di dalam hidup ini, dan apa yang kita yakini bahwa melalui segala hal yang baik itu yang dari Tuhan, tentunya kita sudah memiliki kehidupan yang kekal. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian perikop dari kitab Wahyu ini menarik sekali, karena bagian perikop ini ada di dalam bagian terakhir dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu 22 ayat 8 sampai 21. Nah, kalau ini diibaratkan sebuah jamuan makan, saudara, namanya jamuan makan kan ada hidangan pembuka, ada hidangan utama, tapi ada hidangan penutup. Maka bagian yang kita baca dari perikop kita ini adalah bagian penutup yang disebut dengan dessert. Nah, kita tahu ya, kalau dessert itu biasanya rasanya seperti apa. Yang ditawarkan dari dessert itu biasanya yang manis atau memiliki rasa yang kuat. Sehingga ketika kita menutup semua makanan yang kita makan, kita akan selalu puas dengan makanan itu. Nah, saudara, ini memberikan satu pemahaman pada kita bahwa bagian perikop yang kita baca ini sesuatu yang merupakan penutup dari kitab Wahyu. Tapi bukan hanya penutup dari kitab Wahyu saja ya. Tapi bagian yang kita baca ini adalah penutup dari seluruh isi Alkitab. Nah, pada bagian penutup ini ditekankan satu rasa yang kuat tadi, ya, seperti kita makan dessert, ya, bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang tetap menolak anugerah keselamatan. Jadi hati-hati ya, kalau hidup kita menunjukkan, menampakkan kehidupan yang menolak anugerah keselamatan dari Tuhan, kita hidup semau-maunya, ya, sesuai dengan keinginan dunia, maka
kita tidak akan punya lagi kesempatan untuk kehidupan yang kekal. Tapi sebaliknya, kalau kita bertahan, kita tabah di dalam kehidupan yang kita jalani, dalam iman yang tetap memiliki kasih, kita akan diberikan satu hidangan penutup dengan rasa yang kuat, rasa yang manis, yaitu hak atau kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Nah, karena itulah dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, Yohanes dalam penglihatannya melihat bahwa kehidupan ini adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega ini terkait dengan Allah, yang awal dan yang akhir. Nah, apakah di dalam perjalanan hidup kita selaku seorang Kristen, ya, kita menjadikan kekristenan kita ini hanya sekedar asal ada, atau kekristenan ini benar-benar kita hayati dengan menghayati kehadiran Allah yang Alfa sampai Omega, yang awal sampai yang akhir. Artinya kita berjuang dalam kesetiaan iman kita selaku orang-orang percaya. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Apalagi kalau kita ada di dalam masa-masa saat ini, ya. Masa-masa di mana kita mengalami tekanan-tekanan hidup yang sangat kuat, ya. Entah dari sakit penyakit, entah dari kehidupan kasih yang mulai merenggang, manusia yang hidup dengan egonya masing-masing, entah dengan peristiwa-peristiwa dunia yang sangat berpengaruh juga dengan kehidupan kita pribadi atau dalam keluarga. Ketika kita mendengar tentang perang di mana-mana, ketika kita mendengar tentang virus yang tidak ada habis-habisnya, tentu pada setiap orang akan bertanya, mau dibawa kemana nih hidup kita ini? Akan jadi apa nih di tahun 2023? Tahun 2022 aja saja kita sudah mengalami banyak gejolak hidup yang begitu menekan. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Nah, saudara, kalau pemikiran dan pemahaman kita ini, memahami kehidupan ini bukan sebagai kesempatan yang terakhir, ya, kita hanya asal hidup, hanya ikut-ikutan arus, maka kita akan melihat, ya, masa depan kita yang suram. Tetapi ketika kita hidup dan menghayati akan bahwa Allah hadir, ya, Alfa dan Omega, yang awal sampai yang akhir, Tuhan akan beserta dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita menghayati panggilan itu sebagai sebuah kesempatan terakhir dengan mempertanggungjawabkan yang terbaik, hidup dalam kualitas rohani spiritualitas. Apapun yang digambarkan dunia tentang kesuraman hidup ini seharusnya tidak menggoncangkan kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang serba panik. Wah, apa yang harus kita lakukan nih? Menjawab tahun 2023. Ya, kalau kita ada di dalam Tuhan dan mengimani dengan sungguh, apapun juga peristiwa hidup itu tidak akan mengganggu dalam jalan hidup kita, dalam pola hidup kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kepanikan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, itu justru kita tularkan, kita pengaruhi pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukankah seharusnya sebagai seorang yang beriman dan percaya kepada Kristus, kita justru harus menularkan hal-hal yang baik, yang justru di tengah-tengah dunia ini menawarkan kesuraman, kita justru menawarkan pengharapan. Kita membawa dunia ini kepada satu situasi dengan satu keyakinan bahwa ketika kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Bukan nanti saja ketika kita sudah mati, ya, tapi kekekalan itu bisa kita alami dan rasakan kini dan di sini di dalam dunia nyata ini. Nah, oleh karena itu, mari saudara, justru saat-saat inilah kita harus menggunakan mindset
kesempatan terakhir itu menjadi sebuah dorongan di dalam hidup kita, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berupaya melakukan yang berkualitas dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi boleh terus melakukan yang terbaik, entah ketika kita ada dalam keluarga, entah kita ada dalam tugas dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan atau dalam studi kita, entah kita juga dipakai Tuhan untuk melayani umatnya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, saya percaya bahwa tidak ada satupun yang harus kita takuti selain Allah dan firman-Nya yang kita taati sehingga kita beroleh kekekalan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyatukan diri di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami menyapamu dengan rasa syukur dan terima kasih untuk hari baru yang Kau ciptakan bagi kami untuk menjalaninya. Pagi ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan bahwa hidup ini terbatas dan kami perlu mengisi waktu yang ada dengan tanggung jawab iman dan hidup selaras dengan perilaku yang sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Mampukan setiap kami untuk bersungguh-sungguh menjalani hidup seturut dengan nilai-nilai Kristus, sehingga kehadiran kami dimanapun Engkau tempatkan, mewujudkan citra-Mu, ya Allah. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal. Tuhan memberkati majelis jemaat dan panitia Hari Raya Gerejawi yang mempersiapkannya dengan baik, sehingga ibadah-ibadah perayaan Natal dapat memberikan pertumbuhan iman bagi seluruh umat yang menghadiri ibadah tersebut. Kami juga berdoa untuk situasi ekonomi yang mengalami tekanan berat karena beberapa perusahaan sudah mulai mem-PHK karyawan-karyawannya. Berikan pemerintah dan juga para pengusaha hikmat sehingga bisa menemukan jalan keluar dari tekanan-tekanan tersebut dan orang-orang dengan ekonomi lemah tetap dapat hidup secara layak. Kami juga berdoa Tuhan agar pemerintah dapat menanggulangi meningkatnya penularan COVID dan penyakit-penyakit lainnya seperti polio dan penyakit menular. Biarlah Tuhan menolong agar masyarakat tetap disiplin di dalam prokes dan hidup sehat sehingga kondisi penularan tidak semakin meningkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia agar pemimpin-pemimpin negara dapat mendorong masyarakatnya agar tidak meneruskan perang dan lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian sehingga rakyat juga tidak menderita karena perang. Tuhan, pada akhirnya kami juga ingin berdoa untuk kami sebagai ciptaan-Mu untuk tetap bertanggung jawab menjaga alam ciptaan-Mu dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang tidak mendatangkan kerusakan alam dengan mengurangi sampah-sampah rumah tangga dan sebagainya. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.